kembali Sapa Lampung hari ini bersama saya Siti Tania di Kompas TV Lampung. Ada yang sedikit berbeda kali ini. Biasa kita berbicara soal politik, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu nih sebenarnya soal tentang salah satu komoditi yang sangat banyak atau khas di Lampung, yaitu kopi. Dan kita akan langsung berbincang sebenarnya kopi selain bermanfaat untuk bisa bersama-sama dinikmati dengan perkumpulan begitu ya, tapi kita juga akan mencari tahu sebenarnya kopi ini seberapa manfaatnya untuk tubuh. Saya juga akan menghadirkan salah satu dokter di sini akan membahas secara langsung seperti apa sih manfaat kopi bagi tubuh hari ini. Dan kita sudah kehadiran narasumber saya hari ini, ada Dr. Welda Banuwati Sulung yang telah hadir di Kompas TV hari ini. Terima kasih dokter, cantik sekali hari ini telah hadir di Kompas TV, dokter. Oke, dan bersama Dr. Welda sebelahnya juga ada Koko yang sudah ganteng banget. Tapi hari ini saya panggilnya Dok Mandra ya. Iya. Boleh ya Kok ya? Boleh. Telah hadir di Kompas TV ada Mandra Miradi, salah satu roster terbaik di Lampung yang hari ini juga akan berbincang bersama kita mengenai salah satu komunitas yang sangat lagi happening banget di Lampung, yaitu nama komunitasnya adalah KKSL atau dikenal sebagai Komunitas Kopi Specialty Lampung. Nah, sebenarnya seperti apa sih yang namanya kopi specialty ini? Kita akan langsung tanya langsung nih, berbincang dengan Ko Mandra Miradi. Ko Mandra, iya. Kita sudah lama ini kenalnya saudara. Tapi saya akan menceritakan sebenarnya ini kan kalau berbicara soal kopi, Ko Mandra, Lampung sudah dikenal, apalagi kopi robustanya, iya, gitu betul. kan. Di berbagai daerah dataran tinggi, terutama di Lampung, itu sudah sangat terkenal dengan kopinya ya. Mulai dari penanamannya, para petani juga expert untuk menanam kopi dengan baik, sampai dengan pasca panennya. Dan kemudian kalau berbicara dengan komunitas kopi, di Lampung kan sudah menjamur sekali komunitas kopi kok. Dan hadir kembali baru-baru ini ada namanya Komunitas Kopi Specialty Lampung. Tapi yang perlu diketahui sebenarnya apa sih kopi specialty itu, sebenarnya kopi macam apa sih kok? Silakan Komandra. Kopi specialty itu sebenarnya istilah khusus hanya untuk kopi Arabica aja ya. Khusus kopi Arabica? Iya, okay. Maka dibilangnya kopi specialty itu. Nah, Arabica yang dimasuk dalam kategori specialty itu tentu Arabica yang terbaik ya. Terbaik. Mulai uniknya saudara. Jadi selain memang spesial dan varietasnya beragam, juga dia ini uniknya karena memang jarang sekali begitu, dan kalaupun ada memang rasanya dan kualitasnya juga cita rasanya sangat tinggi begitu ya Pak? Iya, karena dari mulai prosesnya, penanamannya itu memang diperlakukan secara khusus dan spesial. Okay. Makanya butuh waktu yang panjang dan keseriusan dari petaninya untuk menghasilkan kopi-kopi specialty. Contohnya dari mana kok di Indonesia khususnya? Kopi specialty itu banyak ya, bisa mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kerinci, terus Sumatera Selatan sudah mulai ada, terus Flores, banyaklah, hampir seluruh Indonesia punya. Cuma tinggal petaninya yang mengolah. Mampu atau tidak? Iya, betul. Karena kalau kita lihat kan ini dari mulai penanamannya, bibitnya bahkan itu sangat diperhatikan kualitasnya begitu kok. Bagaimana kemudian dari prosesnya bisa menghasilkan kopi Arabica dengan kualitas yang sangat baik, atau biasa kita sebut dengan kopi specialty. Jenis-jenisnya atau varietasnya yang ada di Indonesia apa aja sih Bu? Kalau varietas kopi Arabica itu banyak sekali ya, mulai dari Sigara Rutang, Lini, Kartika, wah akan panjang kalau disebutin satu-satu ya Pak. Tapi memang setiap daerah itu biasanya sebelum menanam salah satu varietas kita tentukan, biasanya kita akan periksa unsur hara tanahnya dulu. Di Indonesia ada untuk periksa unsur hara tanahnya itu, nanti biasanya keluar rekomendasi jenis atau varietas apa yang cocok untuk ditanam di situ. Komunitas Kopi Specialty Lampung. Ini kan salah satu komunitas yang saya juga pernah hadir di dalamnya.
dokter gitu. Terus kemudian menyaksikan mereka bagaimana berkawan gitu kan, berkumpul, melakukan aktivitas mengolah kopi sampai dengan menyajikannya gitu kan. Tapi dari perkumpulan komunitas kopi specialty ini kan datang dari berbagai latar belakang ya kok ya. Apa sih yang kemudian kita bisa berkumpul di wadah yang sama dengan beragam latar belakang yang berbeda? Apa yang kemudian menyamakan untuk bisa bersatu, berkumpul, kemudian semuanya lepas dengan aktivitas kopi begitu, Komanda? Pastinya kata kopi itu sendiri, karena lewat kopi kita bisa banyak bahan yang bisa kita perbincangkan. Mulai dari teknik menyeduh, terus jenis-jenis kopi, pengolahan kopinya, pokoknya banyak sekali lah yang bisa diobrolkan. Kalau dalam sehari para komunitas atau komanda ya, dalam sehari bisa berapa cangkir kopi yang dikonsumsi? Cukup banyak sih ya, 3 sampai 5 gelas ya. 3 sampai 5 gelas tuh saudara. Bayangkan untuk satu hari kopi specialty bisa dikonsumsi Komandra 3 sampai 5 cangkir begitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ini kan aktivitas yang sangat kita bisa lupa gitu kan. Kita bisa lupa kita kapan konsumsinya, berapa takarannya. Tapi saudara, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat nih secara dalam sebenarnya seberapa manfaat sih kopi bagi tubuh, dan kita akan langsung menanyakan ini ke Dr. Welda yang telah hadir di Kompas TV hari ini. Dr. Welda, kita tadi sudah berbincang banyak nih dokter. Kalau kata Komandra tadi, satu hari bisa 3 sampai 5 gelas. Ya. Tapi yang perlu dipertanyakan sebenarnya kopi ini sejauh mana sih manfaatnya bagi tubuh? Silakan dokter. Sebenarnya kopi itu punya banyak bahan aktif ya Mbak ya. Jadi ya mungkin yang kita kenal saat ini kan kafein. Tapi ada beberapa zat aktif lain yang terkandung di dalam biji kopi itu sendiri. Jadi untuk manfaat kopi sendiri memang sih untuk dosisnya ya, untuk takaran yang umum dianjurkan itu 3 sampai 5 gelas satu hari, dalam satu hari. Ada juga yang penelitian menyebutkan sampai 8 gelas itu masih tolerable gitu ya. Tapi secara umum itu 3 sampai 5 gelas ya dalam satu hari. Untuk manfaatnya sendiri memang ada banyak gitu ya yang sedang disorot. Kalau untuk kafein saya mungkin udah banyak ya penelitian dan perbincangan tentang kafein efeknya. Yang sedang lagi booming itu asam klorogenat gitu ya. Jadi dia bisa sebagai antivirus, kemudian anti hipertensi, anti diabetik, antioksidan, anti kanker, itu banyak dan memang itu sedang dalam penelitian. Gitu. Dan salah satunya lagi ada penelitian yang menyebutkan bahwa dia bisa mencegah penyakit degeneratif. Alzheimer atau Parkinson. Itu ada penelitiannya dari Wakamo ya tahun 2017, itu disebutkan dia bisa mengurangi insiden penyakit tersebut gitu ya. Tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak itu justru mencetuskan gitu. Jadi makanya kembali lagi sesuatu yang berlebihan itu pasti kurang baik gitu ya. Jadi memang dianjurkan di 3 sampai 5 untuk semua jenis kopi. Untuk semua jenis kopi. Secara general itu memang dianjurkannya 3 sampai 5 gelas. 3 sampai 5 gelas sehari. Secara umum ya, dokter. Secara umum betul. Apalagi sekarang kan kita tahu bahwa kopi specialty no gula ya. Iya, betul. Dan salah satu hal yang baik juga dokter kalau misalnya kita pasti gitu, karena kalau misalnya untuk konsumsi gula secara berlebihan otomatis nanti kan membebani insulin kita ya gitu. Jadi resiko untuk diabetes itu pasti akan meningkat gitu. Dan penggunaan susu, creamer dan segala macam itu ya karena nanti pasti akan berpengaruh ke kadar kolesterol, trigliserid gitu. Otomatis nanti dia akan efeknya bisa mencetuskan penyakit jantung koroner, hipertensi gitu. Kalau misalnya nggak nyadar kan minum kopi banyak gitu dengan susu atau creamer, nah itu nanti pasti akan berpengaruh deh ke status metabolisme kita juga ya. Terakhir nih dokter, gitu. Apa yang perlu diperhatikan pada
penikmat kopi ketika minum kopi selain dari gula, kemudian juga takaran dan lain sebagainya, apa yang perlu diperhatikan agar baik bagi tubuh ya tentunya? Yang pasti menjaga pola hidup yang sehat. Menjaga pola hidup yang sehat itu dengan tidur yang cukup, pola makan yang baik, olahraga. Jadi kopi itu hanya sebagai pendamping ya. Pendamping. Betul. Jadi kalau nggak ada pendamping kan kayaknya sepi ya. Jadi kopi itu dikonsumsi untuk pendamping. Pendamping. Tuh Komandra. Ada pesan yang tersetting dari Dr. Welda bahwasannya boleh mengkonsumsi tapi hanya 3 sampai 5 gelas yang dianjurkan. Itu pun no gula ya dokter ya? No gula. Dan tetap menjaga pola hidup yang sehat. Pasti. Oke. Kita akan sambung lagi Dr. Welda Komandra. Tapi tetap setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Kompas Lampung, di Sapa Lampung, di Kompas TV.